Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik, Bu. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pembelajaran IPS. Kali ini kita masih dalam kondisi daring ya. Gimana? Suara Ibu terdengar dengan jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, gambarnya jelas. Oke, kalian gimana? Koneksi internet di rumah baik? Bagus? Bagus, Bu. Lumayan, nggak ada yang putus-putus. Bagus aja, Bu. Chen, kenapa tidak mengaktifkan kamera? Sedang dalam perjalanan, Bu. Maaf. Oke, siap. Ibu tunggu. Ruth, kameranya bisa di-on kan? Nih. Selama pembelajaran ini berlangsung, diusahakan kamera tetap dalam keadaan on, kecuali ada satu dan lain hal yang mengharuskan kalian mematikan kamera seperti tadi Chen ya, karena masih di perjalanan, tapi tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, apapun yang kalian rasakan hari ini, kita tetap harus semangat ya untuk bisa mengikuti pembelajaran IPS pada hari ini. Jadi kalau kita dengar berita-berita belakangan ini ya, sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang sudah mulai terkena COVID, yang tadinya kita berpikir orang sekitar kita tidak ada, tapi ternyata semakin ke sini semakin banyak ya. Jadi terkadang berita di masjid itu yang meninggal itu orang yang kita kenal, benar tidak? Ya, yang baru kemarin ngobrol, sekarang udah nggak ada. Sekarang kondisinya sudah seperti itu. Jadi Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan, bagaimanapun kondisinya di luar sana, harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, selama pembelajaran ini nanti akan ada beberapa hal yang akan kalian lakukan. Pertama, nanti Ibu akan berikan sedikit stimulus berupa video, kemudian nanti akan Ibu terangkan pembelajarannya, kemudian nanti akan ada latihan-latihan kecil, kita akan berlatih lewat quizzes. Oke, untuk absensi hari ini sepertinya semuanya sudah masuk. Oh, masih ada satu lagi tadi yang masih izin. Nanti mungkin Alicia akan menyusul untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik. Oh, kita belum berdoa. Sesuatu yang kecil tapi berefek besar ya. Baik, berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa kali ini? Ibu serahkan kepada kalian. Tunjuk tangan. Baik deh, Bu, saya. Oke, Zaki, silahkan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa dengan agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Zaki. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan melalui doa itu bisa terkabulkan ya. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan informasikan kepada kalian apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita lihat ya lewat share screen yang akan Ibu berikan. Materi kita hari ini adalah tentang permintaan. Kemudian tujuan dari materi ini diberikan adalah yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat satu, mendeskripsikan pengertian permintaan dengan kalimat sendiri. Yang kedua, bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan melalui video yang akan ditampilkan. Kemudian yang ketiga, bisa mengidentifikasi jenis-jenis permintaan dengan tepat. Dan yang keempat, mampu menyajikan kurva permintaan dengan baik dan percaya diri. Nah, kita akan mulai nih pembelajaran hari ini. Sudah siap ya? Oke. Siap, Bu. Baik. Pembelajaran kali ini setelah kalian mengetahui tujuannya, Ibu punya tugas untuk kalian yaitu untuk menonton YouTube tentang
atau YouTube yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita kali ini, yaitu permintaan. Baik, Ibu klik, kita tonton bersama-sama videonya. Untuk awal, pada pembelajaran kali ini, silakan kalian saksikan tayangan YouTube berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada masyarakat untuk mengerem kegiatan belanja di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk mencegah terjadinya klaster atau penyebaran COVID-19 akibat banyaknya warga yang berkerumun. Dibukanya kembali Pasar Tanah Abang menjelang Hari Raya Lebaran dimanfaatkan warga untuk berbelanja kebutuhan Hari Raya. Namun kebijakan ini diduga tidak diiringi kontrol yang baik dari pihak pengelola. Pasar Tanah Abang pun dipadati pengunjung hingga timbul kerumunan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada PD Pasar Jaya untuk mengelola dan memberikan sistem agar tidak terjadi kerumunan saat masyarakat berbelanja. Wakil Gubernur juga meminta masyarakat untuk membatasi kegiatan belanja dengan mengatur jam belanja agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Oke, sudah selesai menontonnya. Gimana? Setelah kalian menyaksikan kondisi Tanah Abang seperti itu, apa yang kalian rasakan? Setelah kalian menyaksikan video tadi, menurut kalian sebagai seorang pelajar yang sekarang sedang belajar dalam kondisi pandemi seperti ini, apa yang akan kalian jawab jika mendapatkan pertanyaan seperti ini? Ada 2 pertanyaan, nggak terlalu berat pertanyaannya. Yang pertama, apakah kondisi pandemi saat ini mempengaruhi kegiatan di Tanah Abang menjelang Lebaran? Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pembeli sebagai solusi dari kondisi tersebut? Berdasarkan video yang tadi kalian sudah lihat, kalian sudah bisa membayangkan berpengaruh nggak sih kegiatan di Tanah Abang dalam kondisi pandemi saat ini, dalam keadaan menjelang Lebaran? Ayo, siapa yang bisa memberikan jawaban? Siapa tuh? Naruri, silahkan. Apakah kondisi pandemi saat ini mempengaruhi kegiatan di Tanah Abang menjelang Lebaran? Tidak, karena dapat melihat dalam video tersebut bahwa pandemi bukan jadi penghalang bagi mereka yang ingin memenuhi kebutuhan mereka untuk hari Lebaran. Apa yang bisa menjawab nih pertanyaan kedua? Saya Bu, Oke, Zaki, silakan. cara untuk harus yang dilakukan itu Bu, membatasi berapa banyak orang yang dapat beli dan membelinya. Jadi untuk nggak mudah corona nggak menyebar dengan membatasi beberapa banyak orang yang dapat membeli di pasar dan lain-lain. Yang lain, ada yang ingin memberikan komentarnya? Tasya, bagaimana komentarnya? Ada? Sedikit berpengaruh karena yang tadinya pengunjungnya ramai, meskipun tetap ramai, cuma lebih berkurang pengunjungnya. Oke, sedikit berkurang ya pendapatannya, permintaannya berarti menurun karena kondisi pandemi. Jadi ada 2 ya, ada 2 pendapat nih. Yang satu, kondisi pandemi tidak mempengaruhi kegiatan di Tanah Abang. Ada yang satu lagi, kondisi pandemi tetap mempengaruhi kondisi Tanah Abang walaupun hanya sedikit. Oke. Kemudian yang kedua, solusinya selain yang dari Zaki, adakah yang bisa mengungkapkan lagi apa yang ada ya, apa solusi yang lain? Belanja online, Bu. Belanja online, oke, cakep, bagus banget. Aleta ya? Iya, betul. Kita bisa melakukan kegiatan belanja online. Jawaban yang kalian berikan tadi semuanya sudah cukup baik ya. Jawaban yang pertama, juga jawaban yang kedua. Semuanya sangat berkaitan dengan kegiatan permintaan yang akan kita bahas berikutnya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa itu permintaan. Nah, dari tadi Ibu ngomong permintaan melulu, apa sih Ibu permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga
tertentu. Ya, berapa yang kita beli dengan harga 5.000 misalnya, berapa barang yang akan kita beli. Kalau harganya 10.000, berapa barang yang akan kita beli. Begitu selanjutnya. Baik. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik, dari 8 faktor ini, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Nomor 1. Saya, Bu. Ya, silakan, Chan. Jadi kalau harga barang itu kayak misalnya, kalau misalnya harga barang itu mahal, itu sedikit permintaannya. Kalau misalnya harga barang itu murah, banyak permintaannya. Pendapatan masyarakat itu kayak jika pendapatan naik, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Kemudian sebaliknya, jika pendapatan turun, maka Jumlah barang yang diminta berkurang. oke, betul, sip, cakep. Yang ketiga, siapa yang bisa? Yang ketiga, selera masyarakat. Saya Bu. Oke, Sahla, silakan. Selera itu ketika masyarakat menyukai barangnya, maka permintaannya itu makin naik. Oke, kalau masyarakatnya tidak suka dengan barang tersebut, Permintaannya turun. baik, betul banget. Yang keempat, kualitas barang. Iya, kualitas barang. Kalau misalkan barangnya yang barang A kualitasnya lebih bagus, biasanya harganya lebih mahal. Nah, kalau misalkan kualitas barangnya bagus tapi harganya lebih murah, masyarakat lebih memilih yang kualitas bagus tapi harganya lebih murah. Oke, betul, boleh. Sip. Yang kelima sekarang, ayo siapa yang kelima? Harga barang lain. Jika harga suatu barang naik dan harga barang penggantinya lebih murah, maka permintaan terhadap barang pengganti akan tinggi. Ya, jadi permintaan pada harga barang lain itu karena ada barang pengganti yang lebih murah. Oke. Yang keenam, jumlah penduduk. Berarti semakin banyak jumlah penduduknya, maka akan semakin banyak permintaannya. Oke. Kemudian yang ketujuh, ramalan masa depan. Oke, yang kedelapan dulu deh, yang kedelapan. Usaha produsen. Untuk meningkatkan penjualan, sekarang nih banyak banget usaha produsen untuk meningkatkan penjualan pada saat pandemi. Kalau kamu pernah lewat Margonda, itu ada di depan Plaza Depok, ada tulisan diskon 75%. Nah, itu apa tujuannya? Si pengusaha Plaza Depok memampang spanduk sebesar itu diskon 75%. Tujuannya untuk apa? Membuat barang terlihat lebih menarik. Untuk barang terlihat menarik bagi menarik. Oke, ada lagi. Tujuannya meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Kalau penjualannya meningkat berarti permintaannya juga meningkat ya. Oke, itu. Jadi salah satu contoh usaha produsen dalam meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan promosi itu tadi. Jadi dia melakukan potongan harga, diskon sampai dengan 75%. Supaya apa? Supaya barangnya laku. Ya. Supaya banyak orang yang minta barang tersebut. Oh, saya pengen dong barang ini, saya pengen beliin dong. Karena apa? Karena diskon. Nah, itu ya. Oke, bagus. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sendiri yang menjelaskan. Kalian sudah paham. Kemudian 7 dan 8 tadi dibantu kita sama-sama ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke kurva permintaan. Tadi sudah kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya. Kemudian sekarang kita masuk ke kurva permintaannya.
Sudah bisa kalian lihat ya. Di sini ada harga ya. Kemudian di sini ada kurvanya. Oke, kita lihat antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kita lihat di mana titik kurvanya. Di sini harga 15.000. Kemudian permintaannya berapa? 10 kilo. Kemudian di harga 10.000 permintaannya 30 kilo. Kan? Kemudian di harga 7.500 permintaannya 40 kilo. Di sini anggap aja 7.500 ya. Nih di sini nih. Nah, kalau bikin garis. Kemudian di sini ada 12.500. Oke. Nah, ini ketemu di sini. Nih ya. Ini adalah bentuk dari kurva permintaan. Semakin kalau kita lihat ini dapat kita simpulkan nih. Semakin tinggi harga, maka akan semakin Permintaan. semakin Sedikit permintaan. sedikit barang yang diminta. Kemudian semakin rendah harga, Semakin mahal semakin barang yang diminta. Dan bagaimana bentuk kurvanya? Dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat hukum permintaannya. Setelah kita mengetahui kurva permintaan, maka muncullah yang namanya hukum permintaan. Jika harga barang yang diminta naik, harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Nah, jumlah barangnya akan berkurang atau turun. Kemudian jika harga barangnya turun, kebalikannya harganya turun, oke, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ini bunyi hukum permintaan. Coba diulang. Jika harga barang diminta naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Oke. Itu hukum permintaan. Selanjutnya, ada dua jenis permintaan. Yang pertama adalah menurut daya beli konsumen, dan yang kedua adalah menurut jumlah konsumen. Ada dua, ada permintaan efektif, ada permintaan potensial. Kemudian yang konsumen ada permintaan individual dan ada permintaan pasar. Kalau menurut jumlah konsumen bisa kalian pahami ya, mudah. Permintaan individual itu berarti permintaan apa? Kalau individu berarti perorangan sendiri. Oke. Kalau permintaan pasar berarti Permintaan masyarakat atau banyak orang. banyak orang ya, itu yang paling mudah. Kalau permintaan individual adalah permintaan perorangan, kalau permintaan pasar berarti permintaan banyak orang atau sekelompok orang. Nah, sekarang tinggal kalian cari tahu nih apa itu permintaan efektif dan permintaan potensial. Baik, coba Ibu minta siapa tadi yang belum ya? Tadi Permintaan efektif permintaan masyarakat terhadap jual beli barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Kemudian kalau potensial, oke. Bedanya apa antara efektif dan potensial jadinya? Bedanya apa antara efektif dan potensial nih jadinya menurut kalian? Kalau yang efektif, Transaksi. pembelian atau permintaan. Tapi kalau yang potensial, Belum melakukan pembelian. belum melakukan pembelian atau permintaan. Tapi kedua-duanya persamaannya adalah sama-sama Disertai daya beli. punya daya beli, punya uang. Cuman yang satunya langsung beli, yang satunya masih nahan. Oh, nanti dulu deh belinya. Nah, itu kalau potensial. Kalau efektif, kalau dia udah suka misalnya, dia beli. Nah, itu namanya permintaan efektif.
Baik. Oke, sekarang waktunya kita praktek dan melakukan kegiatan diskusi. Ini adalah tabel permintaan. Dari tabel ini kalian harus membuat apa? Tabel kurva permintaan. Baik, silakan. Silahkan kerjakan tugas atau latihan berikut yang sudah selesai. Boleh tunjukkan ke Ibu hasilnya melalui kamera kalian masing-masing ya. Silahkan. Oke, sip, cakep. Gus. Sim. Oke, cukup ya? Sudah hampir oke, Aleta bagus. Sip, semuanya sudah mengerti tentang bagaimana cara membuat kurva permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, di sini akan ada 3 video yang harus kalian kerjakan. Kalian diskusikan di masing-masing kelompok ya. Pembentukan kelompoknya seperti kemarin. Ibu akan masukkan kalian ke dalam breakout Zoom. Tapi mungkin yang akan Ibu breakout itu hanya 2, yang satu kelompoknya tetap stay di sini di Zoom besar, jadi supaya tidak kosong area Zoom-nya ya. Oke. Untuk kelompok 1, sebentar Ibu stop share dulu ya. Oh ya, kalian bisa melihat LKPD-nya itu di live worksheet yang akan Ibu share berikut. Ini adalah LKPD untuk live worksheet-nya. Kemudian ini link untuk kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Room yang pertama kemarin itu adalah Zaki, kemudian Ataya, dan Avita. Kemudian room yang kedua adalah Aleta, Alicia. Alicia mana Alicia? Alicia nggak ada. Sahla. Alicia nggak masuk ya? Belum masuk ya? Oke, karena Alicia nggak masuk, kelompok 3 ini kan ada 3 ya. Kemarin Ibu tarik siapa? Ruth ya, Ruth ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ruth masuk ke kelompok 2 ya. Oke, sip. Silahkan kalian masuk ke room masing-masing. Oke. Untuk sisanya, kalian boleh berdiskusi tetap di Zoom yang besar. Untuk Chenmei, Naruri, dan Tasya. Silahkan. Tadi LKPD-nya untuk pertanyaannya ada di live worksheet ya. Kalian bisa lihat sendiri ya di live worksheet. Kalau kata aku itu yang pasar, soalnya kan cara berkelompok gitu rame-rame. Aku lupa itu, coba ntar aku lihat dulu. Gini aja ya nanti ngaturnya. Nomor 1 Chenmei sekalian pembukaan. Nomor 2 nomor 2 aku. Nomor 3 Tasya. Nanti nomor 4-nya Chenmei lagi buat penutupan. Bagaimana Syahla, Ruth, Septia, Aleta? Link YouTube-nya yang tadi Hmm? dilihat. Jelaskan jenis permintaan. Silakan sambil dilihat, sambil dijawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Coba yang lain dengarkan dengan seksama, kemudian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disimpan dulu. Nanti kalau Zaki sudah melakukan presentasi, silahkan pertanyaannya diungkapkan. Oke. Monggo kelompok 1 oleh Zaki. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrizam Zai Kautsa dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang video lezatnya sotong pangkong. Pertanyaan pertama. 1. Jelaskan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi adalah seorang yang sedang menjualin makanan-makanan sotong pangkong. Kedua,
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kenapa banyak orang membeli banyak sotong kangkung, alasannya mereka sebenarnya sih karena sejak pandemi ini banyak orang udah mulai bosan di dekat rumah, dan juga biasanya di rumah makanannya yang sama lagi, misalnya telur atau ayam lagi. Jadi mereka mau makan macam-macam makanan yang berbeda, yang bukan yang sama-sama lagi. Jadi mereka membeli soto kangkung. 3, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya? Alasan pertama itulah COVID-19 atau juga namanya juga corona. Kan sejak corona semua orang tetap di rumah, dan juga mereka yang seperti aku bilang tadi di jawaban nomor 3, ya mereka pada bosan di rumah. Mereka nggak makannya makanan sama, dan juga mereka mau coba makanan-makanan yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahlanela Syafta, perwakilan dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman saya, Aleta dan Ruth. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi adalah permintaan sarung dengan motif batik yang meningkat. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena bulan Ramadan dan diakui terjadinya peningkatan sarung batik bermotif batik. Nomor 3, faktor apa saja yang terjadi penyebab terjadinya? Karena bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Yang ketiga, yang keempat terakhir, jelaskan jenis permintaan yang sedang berlangsung dan berikan alasannya. Permintaan yang sedang berlangsung adalah permintaan berkelompok karena banyak permintaan sarung dengan bermotif batik. Oke. Bisa permintaan berkelompok ya. Siap. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menyanggah? Tidak ada? Baik, lanjut kelompok terakhir, kelompok Naruri. Ibu. Oh ya, belum applause untuk kelompok 2, kita lupa. Kelompok 1, silakan. Perwakilan kelompok 1, Tasya. Oke. Oh, Tasya bisa ya menggunakan. Ya. Sip, cakep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Cenmei Musnul Keisha. Saya dari kelompok 3 dan teman-teman saya Tasya Heronisa. Saya Naruri Rubianti. di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor pertama, itu jawabannya adalah mengularnya antrian tes COVID-19 seperti rapid antigen dan ginus. Bahkan panjang antrian tes tersebut sampai 40 meter. Itu dari pertanyaan apa yang sedang terjadi. Jawaban nomor 2 adalah para penumpang ingin mudik lebih awal karena ingin menghindari larangan mudik yang berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. Selain itu, karena banyaknya pemudik di stasiun tersebut yang sebelumnya belum melakukan tes COVID-19, sehingga harus melakukan tes tersebut di stasiun. Selanjutnya nomor 3, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya antrian Genus? Faktor penyebab terjadi panjangnya antrian Genus di stasiun Pasar Senen, yaitu karena salah satu syarat untuk mudik adalah melakukan tes COVID-19. Contohnya Genus atau memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Yang keempat, jelaskan jenis permintaan yang sedang berlangsung dan berikan alasannya. Permintaan yang sedang berlangsung adalah permintaan pasar, karena permintaan yang diminati banyak orang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause untuk kalian semuanya, cakep-cakep semuanya. Walaupun tadi terkendala untuk laporannya ya, presentasinya harusnya menggunakan slideshow karena ada satu dan lain hal. Kalian bisa mengambil inisiatif, oh ditulis aja Bu, iya benar. Ada lagi yang langsung ngetik di HP, kemudian dipresentasikan ke temannya, itu lebih bagus lagi. Cakep, keren. Oke. Dari ketiga presentasi yang sudah kalian lakukan, kesimpulannya apa nih? Ada nggak yang bisa mengambil
Atau bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, hasil dari presentasi tadi. Oke, kan tadi ada 3 video tuh ya. Sebenarnya intinya sama kok dari 3 video tersebut. Permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat. Oke, semua dari 3 video itu adalah adalah menunjukkan bahwa permintaannya meningkat ya. Dari mulai sotong pangkong, kemudian batik, dan yang ketiga tadi apa? Naruri, Ibu lupa deh. Antrian Jinus Bu di stasiun Pasar. Antrean jenis di stasiun Pasar Senen. Oke. Semua menunjukkan permintaan yang meningkat. Dari kesemuanya ini, kalian pasti bisa melihat faktor apa dari 8 faktor yang tadi sudah kita bahas, ya. 8 faktor yang dari tadi kita bahas, yang masuk ke dalam 3 video tersebut. Ya, kan ada 8 faktor tuh. Dari video yang pertama, faktor apa yang masuk dari 8 faktor itu? Video pertama nih, kelompoknya Zaki tentang sotong pangkong. Selera. Selera. Oke, karena selera, maka permintaannya meningkat. Ada lagi selain selera? Dari yang 8 itu? Kualitas. Kualitas. Boleh, karena enak. Ya, karena enak mereka rela antri panjang untuk mendapatkan sotong pangkong. 2, oke, cukup deh 2 aja dari video pertama. Kalau dari video kedua tentang batik, nah, kenapa tuh meningkat permintaan batiknya? Sama Bu, harga dan selera dan kualitas. Selera dan kualitas. Oke, selain itu, ada yang lain? Harga barang, Bu. Harganya, apakah harganya lebih murah? Harga batiknya lebih murah? Tadi ada di dalam videonya ada penjelasan bahwa harga batiknya murah nggak? Ada nggak? Tidak ada ya. Oke, dia tidak menjelaskan harganya. Menjelaskan harganya lebih murah nggak nih? Coba diingat-ingat lagi. Tidak Bu. Tidak. Oke. Kemudian yang video pertama, Naruri dan siapa tadi, Tasya sama siapa, Chenmei. Oke. Video pertama, apa faktor permintaan apa yang masuk di situ? Kualitas barang. Kualitas. Oke. Kemudian Jumlah. Harga barang lain juga. harga barang lain. Dibandingkan dengan harga apa tuh? Harga barang lainnya? Dibanding swab antigen, Jinus Oke. relatif lebih murah. Lebih murah, siap, betul. Ya, jadi itu ya, ternyata dari 3 video yang kalian tonton, ada masuk faktor-faktor yang menyebabkan permintaannya bertambah atau naik. Meskipun tidak semuanya. Jadi apa? Tidak harus 8 faktor itu masuk ke dalam permintaan yang meningkat. Ya. Tapi minimal ada 1 faktor yang akan menjadi pemicu meningkatnya permintaan suatu barang. Oke, baik. Oh ya, kemudian tadi yang pertanyaan keempatnya apa tadi tuh? Permintaan pasar ya, permintaan potensial, permintaan efektif, kemudian ada permintaan pasar dan permintaan individual ya. Oke, tadi menjawabnya permintaan pasar semua. Oke, betul. Kemudian kalau dilihat dari jual belinya berarti permintaan efektif atau potensial? Efektif. Efektif, karena mereka sudah berani membeli. Transaksi. Ya, berani bertransaksi. Baik, oke, cakep banget diskusi kita hari ini. Kalian sudah paham ya apa itu permintaan dari diskusi-diskusi yang tadi kalian lakukan, dari presentasi yang sudah kalian lakukan. Kesimpulannya juga tadi sudah Ibu berikan bahwa ternyata tidak semua kegiatan permintaan
mencakup 8 faktor yang tadi kita sudah bahas. Tapi minimal akan ada satu faktor yang pasti mempengaruhi permintaan tersebut. Kemudian hukum permintaan yang berlaku adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin Sedikit permintaan. sedikit permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin Tinggi permintaan. tinggi permintaan. Baik. Selanjutnya, oke, kita akan mengerjakan refleksi melalui quizzes seperti yang sudah tadi Ibu informasikan. Kita akan melakukan kegiatan refleksi melalui quizzes. Sebelum kita ke quizzes, coba deh, kayaknya pada ngantuk ya. Coba tangannya ke atas biar nggak ngantuk. Aduh, ngulet yang banyak. Aduh, enak kan? Ataya sambil miring kanan miring kiri. Iya. Udah capek ya, duduk terus ya. Sama Ibu juga. Nah, kita goyang-goyangin kepalanya biar rileks dulu sebelum quizzes. Nah, dah, enteng. Siap ya? Oke. Kalian masuk ke joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode gamenya. Sekarang kita mulai ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, selesai sudah ya. Kita lihat nih peringkatnya. Avita peringkat pertama, kedua Tasya, ketiga Naruri. Pertama Avita, yang kedua Tasya, dan yang ketiga Naruri. Oke, selamat buat pemenang. Ini adalah hasil pengerjaan kalian. Ini ya, kelihatan nih di sini nih, siapa yang benar semua, siapa yang salah satu. Ini sama nih, salahnya satu-satu tapi kecepatannya mungkin yang berbeda. Siapa yang lebih cepat, nah, dia yang akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Oke. Cukup ya. Ini hasil dari refleksi kita kali ini. Bagaimana? Senang main quizzes? Senang Bu, tapi deg-degan, Bu. iya deg-degan Bu. Karena ada waktunya, dikit lagi mau habis. Tadi aku kadang-kadang jawabannya salah karena panik Bu. Kalau 10 buku kebacaan, saya panik. Ya, tadi yang pertama, tadi siapa? Avita ya. Selamat buat Avita. Yang kedua Tasya. Dan yang ketiga Naruri. Kalian semuanya sama-sama salah satu-satu, cuman kalah di waktu ya. Yang siapa yang lebih cepat. Nah, itu yang akumulasi nilainya lebih tinggi ya, walaupun sudah benar, tapi kalau waktunya ternyata ada yang lebih cepat, nah berarti dia yang lebih posisinya berarti dia harus ada di atas yang lebih cepat itu. Oke. Sip, dari tadi hasil refleksi soal kita, sepertinya masih ada di antara kalian yang belum memahami betul tentang permintaan dan faktor-faktor yang ada di dalamnya, faktor penyebabnya ya. Terlihat dari skor yang kalian peroleh ya. Oke, untuk lebih memahami materi permintaan kali ini, Ibu memberikan kalian tugas PR, kerjakan di rumah. Ibu akan berikan link GC-nya, jadi kalian bisa lihat di GC kalian masing-masing untuk PR kali ini. Kerjakan di rumah, kalau sudah selesai,
kirim langsung GC-nya melalui gambar. Karena soalnya adalah soal esai yang nanti kalian perlu menggambar kurva permintaan di situ ya. Jadi kalian kerjakan di kertas biasa jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah selesai terus difoto, kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Oke, paham ya? Paham, Bu. Tapi nanti linknya dikirimin di WhatsApp atau di mana, Bu? Kalian bisa melihat di GC masing-masing. Oke, langsung di GC kan? Ya, di Google Classroom. Seperti biasa, kalau kalian dapatkan tugas dari GC kan langsung kelihatan kan di HP. Ya, tugasnya apa, materinya bagaimana kan bisa langsung kelihatan di HP. Baik, oke. Untuk pembelajaran kita kali ini sudah cukup. Dikumpulkan kapan, Bu? Sudah habis. Oh iya, dikumpulkan kapan? Benar banget. Dikumpulkan di secepatnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, untuk materi minggu depan siapkan oleh kalian materi tentang kalau hari ini permintaan, besok berarti penawaran ya. Jodohnya nih, permintaan, penawaran, kemudian nanti ada pasar, ada harga dan ada pasar. Sekarang kita materi permintaan, berarti besok materi selanjutnya adalah materi penawaran. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, walaupun corona belum berakhir, kemudian kalian masih belajar dengan sistem daring, jangan bosan-bosannya ya. Sebelum kita tutup, sama-sama kita berdoa. Tadi doa dipimpin oleh Zaki, sekarang Ibu maunya gantian dong, jangan Zaki lagi. Afi, silahkan pimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita doa pada agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.